Memiliki berat ratusan kilogram, seorang pria asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpaksa dievakuasi petugas pemadam kebakaran ke rumah sakit. Seorang pria obesitas dengan berat badan ratusan kilogram di Kota Tangerang, Banten dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Proses evakuasi melibatkan petugas damkar berlangsung dramatis. Seorang balita 1 tahun di Desa Pusaka Rakyat Kabupaten Bekasi memiliki berat badan 27 kg. Video balita jumbo ini pun viral. Halo teman-teman, kami dari Kelompok 1. Kami di sini akan membahas tentang apa itu obesitas. Mari ikuti kami. Halo, permisi kakak. Halo, boleh kenalan nggak nih dari namanya siapa dan dari departemen apa? Apa Julie dari Departemen Kesehatan. Kak nih, aku mau tanya nih, kakak tahu nggak sih apa itu obesitas? Obesitas itu bergendut nggak sih? Oke, bergendut. Nah, kalau untuk mau tahu lebih lanjutnya kita bisa simak video berikut. Oke teman-teman, di sini saya akan memberitahu apa sih itu obesitas. Obesitas didefinisikan sebagai penumpukan lemak yang tidak normal atau berlebihan yang menimbulkan risiko pada kesehatan. Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC tahun 2016, obesitas adalah berat badan yang lebih tinggi dari berat badan yang dianggap normal menurut tinggi badan tertentu. Indeks massa tubuh atau BMI digunakan sebagai alat screening untuk kelebihan berat badan atau obesitas. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis obesitas. Berdasarkan tipe selnya, obesitas dibagi menjadi 3 golongan tipe. Yang pertama ada tipe hiperplastik. Obesitas yang terjadi karena jumlah sel yang melebihi normal, namun ukurannya sesuai dengan ukuran sel normal. Tipe ini terjadi pada masa anak-anak. Yang kedua, itu ada tipe hipertrofi. Obesitas yang terjadi karena ukuran sel melebihi ukuran normal. Tipe ini biasanya terjadi pada masa dewasa. Yang ketiga ada tipe hiperplastik dan tipe hipertrofik. Obesitas yang terjadi karena jumlah ukuran sel melebihi normal. Obesitas ini dimulai dari usia anak-anak hingga ke dewasa, dan tipe ini tergolong obesitas yang paling sulit untuk ditangani. Hai, sekarang kita masuk ke penyebab obesitas. Penyebab obesitas ini dibagi menjadi 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor fisiologis. Nah, faktor fisiologis ini bersifat herediter dan non-herediter. Yang bersifat herediter merupakan variabel yang berasal dari faktor keturunan. Sedangkan yang bersifat non-herediter yaitu faktor yang berasal dari luar individu seperti jenis makanan yang dikonsumsi dan taraf kegiatan yang dilakukan individu. Yang kedua, ada faktor-faktor psikologis. Sebab-sebab psikologis terjadi kegemukan atau obesitas ialah bagaimana gambaran kondisi emosional yang tidak stabil yang menyebabkan individu cenderung untuk melakukan pelarian diri dengan cara banyak makan makanan yang mengandung kalori atau kolesterol tinggi. Nah, untuk cara menangani obesitas itu ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan cara olahraga. Olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang bersifat aerobik, yaitu olahraga yang menggunakan oksigen dalam sistem pembentukan energinya. Atau dengan kata lain, olahraga yang tidak terlalu berat, namun dalam waktu lebih dari 15 menit. Nah, yang kedua ada diet. Karena diet berhubungan dengan makanan yang dikonsumsikan dalam keluarga sehari-hari, maka partisipasi seluruh anggota keluarga untuk ikut mengubah pola makanan akan sangat bermanfaat. Kurangi konsumsi makanan cepat saji dan banyak mengandung lemak, terutama asam lemak tak jenuh, dan mengurangi makanan yang manis.
Nah, selanjutnya yang ketiga, kurangi makanan mengandung minyak dan lemak. Kita tahu makanan seperti ini banyak menghasilkan lemak dalam tubuh. Banyak makanan yang mengandung jenis ini seperti lemak hewan, seperti hewan sapi dan kambing. Dan makanan yang diolah dengan menggunakan minyak. Selanjutnya yang keempat yaitu kurangi mengemil makanan. Mengemil artinya terlalu banyak mengonsumsi makanan ringan. Seperti makanan-makanan instan, contohnya kerupuk, coklat, biskuit, minuman es, dan lain-lainnya. Nah, teman-teman, dari buku yang saya baca, fenomena kegemukan dan obesitas di Indonesia hingga hari ini, Indonesia masih menghadapi paradoks dalam hal kesehatan gizi masyarakat, terutamanya pada kelompok usia anak. Paradoks yang dimaksud ialah persoalan kekurangan gizi atau malnutrisi di satu sisi dan peningkatan prevalensi kegemukan dan obesitas di sisi lainnya, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Nah, perlu ada upaya pendidikan gizi berimbang yang berkelanjutan bagi masyarakat, terutama pada tingkat keluarga, agar mereka memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk memberikan gizi seimbang bagi anggota keluarganya, dan menghindari konsumsi makanan junk food yang berdampak buruk bagi kesehatan. Nah, menurunkan berat badan adalah permainan pikiran. Ubah pikiranmu dan ubah perilakumu.